Ya, Anda kembali dalam program Presiden Pilihan Rakyat TV One, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kembali. Tapi tentu kami pun yakin dari tim Anda, Mas Edi, sudah memperhitungkan berbagai kemungkinan celah-celah yang akan terjadi, baik itu problem sosial, pengawasan, dan lain-lain gitu ya. Dan yang pasti kan ini tidak hanya mengambil dari satu pos subsidi energi saja kan, nanti anggarannya kalau kita bisa ingin tahu penjelasannya akan diambil dari mana saja? Anggaran untuk program ini, makan siang gratis dan juga susu gratis ya? Ya, jadi ada berbagai hal tadi yang saya sampaikan, mulai dari peningkatan tax ratio kita, itu saya kira jadi salah satu sumber pendapatan utama, ya. Termasuk juga sekarang ini masih banyak kebocoran, terutama dari aspek potensi penerima negara yang bisa dimaksimalkan. Misalkan di sektor industri ekstraktif, ya, di sektor minerba, pertambangan itu. Masih banyak yang kita lihat sekarang adanya kegiatan illegal mining. Illegal mining itu cukup besar, masif, ya, dan otomatis kan mereka tidak membayar royalti, tidak membayar pajak ekspor, ya. Jadi potensi penerima negara itu juga sangat bisa dimaksimalkan. Akan disikat semua tuh? Ya, tidak butuh proses ya tentu untuk melakukan itu. Tapi saya kira kita bisa mengurangi sekitar 30-50% saja. Itu saya kira potensi penerima negara luar biasa. Kan ada pemberitaan waktu itu ada diketahui di Cina ada penjualan 5 juta ton nikel yang tidak terdata di Indonesia. Nah, itu saya kira juga potensi yang luar biasa dari segi royalti, ya, dari segi pajak ekspornya. Nah, jadi hal-hal seperti ini saya kira bisa kita kelola untuk kemudian kita bisa menyusun kira-kira anggaran diperlukan dan sudah disusun, tinggal kita mengimplementasikan saja. Ya, anggaran ini sudah bisa disediakan untuk membiayai berbagai program, termasuk diantaranya adalah program makan siang gratis. Jangan salah. Ada program-program lain juga kan yang ingin dibiayai ya. Ya, dan program ini saya kira penting, seperti misalnya kita melanjutkan program-program infrastruktur yang ada, itu juga harus ada pembiayaannya. Tapi juga ingin saya sampaikan tambahan pendapatan negara itu yang sudah dicanangkan oleh Pak Prabowo berulang-ulang adalah industrialisasi hilirisasi. Industrialisasi hilirisasi akan menambah nilai tambahnya akan lebih besar, ya. Kita tadinya mengekspor nikel, sekarang nikelnya harus di smelter, kemudian smelter nikel itu kemudian bisa memproduksi, misalkan saja memproduksi baterai yang mulai dari MHP prekursor sampai ke dengan baterai listrik, berapa besar nilai tambah yang bisa dicapai dan berapa besar potensi pendapatan negara dari pajak dari itu. Jadi saya kira peluangnya besar, tinggal kita fokus untuk penanganan ini. Tetapi Pak Prabowo sudah punya program yang akan melakukan hilirisasi dan industrialisasi dari 21 komoditas yang ada. Saya kira itu sangat wajar, sangat achievable, sangat bisa kita capai. Tinggal implementasinya itu akan dilaksanakan begitu beliau nanti insya Allah bersama-sama Mas Gibran dilantik sebagai pemimpin kita tahun bulan Oktober yang akan datang. Oke, dan program itu juga akan dilakukan akan dimulai pada saat tahun pertama pemerintahan? Program hilirisasi, program makan siang, program apa nih? Program makan siang tersebut. Ya, itu kan dari awal Pak Prabowo sudah mengatakan itu merupakan salah satu program unggulan dan prioritas beliau. Jadi itu adalah salah satu program yang memang akan kita laksanakan segera ketika beliau nanti akan menjabat sebagai presiden. Oke, mungkin tidak hal ini dilakukan, Mas Leo? Ya, yang pertama ya, kalau hitungan kasar ya, itu kan kebutuhannya sekitar 300 sampai 400 triliun ya per tahun ya. Which is kalau di belanja kita yang sebesar hampir 3.000 sudah hampir katakanlah lebih dari ya mungkin mendekati hampir 5-6% ya. Jadi sangat besar sekali ya. Bahkan kalau saya kira kalau dengan anggaran tersebut ya, kalau dilakukan secara serentak itu tidak mungkin dibiayai begitu ya. Memang bertahap informasinya. Harus bertahap ya, tetapi bertahap ini juga harus dilihat sampai titik akhir misalnya 2029. Kalau misalnya kan pasti posnya akan sangat posnya di Kementerian Pendidikan. Betul. Atau di Kementerian Kesehatan ya. Di luar pos itu nomenklaturnya agak berbeda, kecuali tadi apakah ada dalam mekanisme bansos. Kalau misalnya mekanisme katakanlah melalui hanya anggaran pendidikan dan itu makan siang gratis adanya ada di situ, maka itu yang paling besar menyedot anggaran. Padahal kita punya guru yang anggarannya harusnya lebih ditingkatkan gajinya. Nah, itu yang kemudian
prioritas programnya Prioritas ini program, yang betul. kemudian akan bertabrakan dengan kepentingan lain yang juga tidak kalah pentingnya begitu ya. Makan siang gratis itu menjadi program unggulan, tetapi juga bicara guru juga akan menjadi satu prioritas, dan ini akan membuat program lain juga akhirnya peningkatannya tidak sebesar yang untuk kebutuhan makan siang gratis ini. Itu yang saya kira relasi pertama. Yang kedua adalah sumber ya, bicara sumber. Kalau kita historikalnya ya, selama masa Pak Presiden Joko Widodo ini angka tax ratio kita nggak bergerak ya, 10% dan bahkan kemarin kurang dari 10%, which is sudah dilakukan upaya reformasi perpajakan ya, intensifikasi, ekstensifikasi maupun penegakan hukum. Jadi kan mau nggak mau harus kemudian bagaimana caranya memaksimalkan tax ratio hingga 2 digit ya. Betul, bahkan sudah ada tax amnesty di dalamnya, begitu pernah meningkat, tapi akhirnya pertumbuhan ekonomi tidak bisa dimaksimalkan menjadi peningkatan pajak atau penerimaan negara. Nah, kami khawatir dengan situasi tadi, walaupun ada upaya katakanlah by teknologi mengurangi katakanlah yang potensi tadi, itu nggak serta-merta menambah sampai 200-300 triliun dalam waktu cepat begitu ya. Yang kami khawatirkan adalah yang paling mudah pada akhirnya menambah rasio utang kita begitu ya. Kemarin sudah bagus sekitar 1,3%, udah dikurangi ya GDP. Kemudian total utang kita 38% GDP, sebenarnya sudah range-nya dari mengakhiri Pak Joko Widodo sudah ada mulai nurun, on the track. Nah kami khawatir karena terlalu banyak janji dari pemerintah Pak Gibran ini, akhirnya mau nggak mau naik lagi, ngegas lagi nih utangnya gitu, karena nggak mudah meningkatkan situasi penerimaan negara ya, pajak apalagi. Hilirisasi industri. Nggak, kalau kita lihat hilirisasi sumber dari sisi peningkatan ya penerimaan negaranya tidak sebesar itu begitu ya. Karena proses ya, dan tidak bisa langsung. Panjang, karena yang bisa diperoleh ya hanya tadi ya katakanlah royalti saja begitu, beberapa hal nggak banyak. Nah sementara komoditas lain itu tidak bisa, pangan perkebunan itu sedikit sekali untuk penerimaan negaranya gitu, karena menyangkut masyarakat banyak. Nah itu yang tidak mudah, karena yang kami khawatir adalah karena itu masuknya ke penerimaan pajak dari PPh-nya itu relatif sedikit, pada akhirnya ke depan yang akan dikembangkan untuk penerimaan negara adalah melalui PPN. Nah kemarin sudah naik 10-11%, kami khawatir itu akan naik lagi, karena tadi kalau PPh melalui hilirisasi sebenarnya tidak terlalu potensinya besar sekali gitu. Itu yang menurut saya harus dipertimbangkan ke depan, karena upaya ini konsekuensinya butuh anggaran yang besar. Oh ya, apakah kekhawatiran dari sejumlah ekonomi ini juga dicatat oleh tim Anda, Mas Edi? Dijawab usai jeda ya. Sesaat lagi kami masih akan kembali untuk Anda pemirsa.